Sain UU Tasain UU yang artinya halo rebaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, CEO S1 Rebahan Indonesia. Sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga, di video kali ini saya akan melanjutkan merangkum drama Korea lagi yang berjudul Fight for My Way, yang mana kali ini adalah episode ke-8. Jadi langsung saja untuk mempersingkat durasi, karena habis ini saya mau makan malam bersama Anastasia Kosasi. Seperti biasa, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam kalau pakai, selamat menonton, dan inilah alur ceritanya. Film dibuka dengan Era yang mengatakan kalau dia deg-degan saat dipeluk Kodongman. Yang mana Kodongman malah jadi bingung dan salah tingkah. Setelah itu, mereka pun pulang berdua naik motor. Di mana Era menaruh tasnya sebagai pembatas supaya tidak nempel. Takutnya nanti Kodongman malah gak fokus naik motornya. 야, 쓸데없는 걱정. 갈게. Di lain sisi, Sulhey masih marah kepada Joman karena mengetahui kalau Joman dan Heijin berciuman. Joman mencoba membela diri kalau dia dicium bukan ciuman, tapi tetap saja Sulhey tidak suka. Bahkan, Joman mengatakan kalau itu sangat singkat seperti siput yang menempel di bibirnya. Mendengar itu, Sulhey semakin kesal dan mengatakan kalau dia akan mengurus Heijin. Setelah mengembalikan motor yang Kodongman pinjam, dia dan Era jalan kaki ke kos-kosannya, di mana mereka jadi canggung dan salah tingkah gara-gara kejadian tadi. Padahal biasanya mereka biasa saja. Tapi ini mereka benar-benar aneh kayak baru ketemu gitu. Kodongman mencoba menawarkan Era untuk menonton pertandingannya besok. Tapi Era malah marah karena Kodongman tetap bertanding padahal waktu itu dia sudah babak belur. Saat Kodongman mengajak Era untuk minum di atap kos-kosan, Era meresponnya dengan kaget padahal itu biasa mereka lakukan. 진짜 Tiba-tiba saja, Sulhey dan Joman yang baru pulang kerja menghampiri mereka berdua. Kodongman mengajaknya untuk minum juga, namun mereka menolak. Akhirnya, hanya Kodongman dan Era yang minum malam itu. Sambil minum alkohol dan makan Indomie yang diremes-remes untuk cemilan, mereka membahas tentang orang-orang yang dulu disukainya. Kata Kodongman, Era selalu mengencani laki-laki yang tidak baik. Dari yang mulai mencuri HP-nya, menyelingkuhinya, bahkan meninggalkan Era demi menghamili wanita lain. Namun Era mengatakan kalau cinta sejatinya adalah laki-laki dengan tangan besar, yang mana dulu karena dia, Era pergelangan tangannya sakit. 아직도 만약 Yang Era maksud adalah Kodongman, tapi Kodongman tidak menyadari itu, bahkan menganggap kalau itu adalah orang lain. Kodongman. Setelah itu, akhirnya mereka pun pulang ke kos masing-masing dan tidur. Esok paginya saat Kodongman akan sarapan bersama di kos Era seperti biasa, kali ini Kodongman menata rambutnya dan menyemprotkan pengharum ruangan ke badannya biar wangi. Hingga saat sarapan, Joman menyadari itu dan bertanya untuk apa Kodongman memakai pengharum ruangan di badannya. Kata Kodongman, itu memang bau badan aslinya. Sulhey juga menyadari kalau Era memakai lipstik padahal dia belum mandi dan sikat gigi. Di mana Kodongman membela Era kalau itu memang warna bibirnya dan Era tidak pakai lipstik. Saat baru membuka pintu kosnya, Era tiba-tiba masuk lagi ke kosnya karena bertemu Kodongman. Aneh banget kan? Namun akhirnya dia mengatakan kalau dia mau mencari pakaian yang akan dia gunakan besok saat wawancara. Karena Kodongman juga pengangguran seperti saya, akhirnya dia pun menemani Era untuk mencari pakaian di mall. Saat Kodongman ditanyai bagaimana baju yang Era pakai, dia hanya bilang lumayan, dan lumayan sambil minum kopi gratisan. Sehingga itu membuat Era kesal. Kodongman akhirnya jujur kalau Era cantik mau pakai apa aja, yang membuat Era malah jadi salah tingkah.
Di saat kerja, Sulhe dengan sengaja mencium Joman yang sedang di ruang fotokopi. Jelas saja itu membuat Joman kaget. Sulhe juga berani menggandeng tangan Joman saat di kantor dan meminta Joman untuk memberitahukan kepada semua orang kalau mereka berpacaran. Namun, atasan Sulhe tak sengaja mendengarkan itu. Dikira mau dimarahi, ternyata atasan Sulhe malah mendukung apa yang akan dilakukan Sulhe. Setelah belanja baju, Era malah ingin ikut Kodoman ke tempat latihannya. Di mana saat Era melihat Kodoman dipukuli pemain lain, Era tiba-tiba saja malah meminta untuk diajari tinju oleh orang yang memukuli Kodoman. Jelas saja Kodoman kaget dengan itu. Namun Era dengan suara manjanya mencoba merayu orang itu yang pada akhirnya dia mau mengajari Era. Awalnya Era hanya main-main saja, lalu tiba-tiba 와, 대박! 진짜 파이터들은 자, 좀 쭉? 본능적인 방어는 피하는 거지, 진짜 수. 다 보여. 느려. 안 피할 수가 없어. Era memukul wajah orang itu dengan sangat keras hingga membuat hidungnya berdarah dan kesakitan. Sempat akan dipukul balik tapi Kodoman langsung menjaga Era agar tidak jadi dipukul. Di lain sisi, saat sedang makan siang para karyawan, Sulhe mencoba mengatakan kalau dia punya pacar dan sudah berhubungan selama 6 tahun. Tapi ternyata tidak ada yang peduli dengannya. Yang mana atasannya malah lebih peduli dengan ceritanya Heijin. Tentu saja itu membuat Sulhe sangat kesal. Selesai dengan itu, Sulhe mencoba mengajak Heijin bicara empat mata, di mana ternyata Heijin sangat baik sikapnya kepada Sulhe. Berbeda dengan perkiraan Sulhe yang mengira Heijin akan jahat seperti di film-film. Saat sedang berbincang-bincang, Heijin mengatakan kalau dia ternyata sudah punya pacar. Tentu saja itu membuat Sulhe senang, karena artinya dia tidak menyukai Joman. Namun saat diperlihatkan foto pacarnya, ternyata itu adalah foto Joman. Jelas saja Sulhe kaget. Sulhe sempat berpikir untuk menyiram muka Heijin dengan air minum yang dipegangnya. Namun dia mengurungkan niatnya. 너무 막 보기만 해 저는 중학교 때 뿌릴까? 근데 지금 Sulhe saat itu juga tidak jadi memberitahukan kalau Joman adalah pacarnya. Malam harinya mereka berempat minum di atas kos-kosan mereka, di mana Era sedang praktek menjadi seorang pembawa berita yang mana itu membuat Sulhe dan Joman menjadi terharu. Karena kedua temannya besok akan memulai mencapai impiannya. Era dengan wawancara penyiarnya dan Kodoman dengan pertandingan MMA-nya. Dan pada akhirnya mereka berempat minum bersama malam itu. Pagi harinya saat Kodoman dan Era akan berangkat, Era memberi uang kepada Kodoman untuk naik taksi sebagai bentuk sponsor kepadanya agar dia tidak kecapean. Di mana Kodoman berjanji akan menggantinya jika dia sukses nanti. Era hari itu pergi kantor KBC untuk wawancara. Namun saingannya adalah orang-orang yang lebih muda, berprestasi, dan mereka kuliah di luar negeri. Di mana saat sesi wawancara, Era bahkan tidak diberi pertanyaan apapun yang jelas itu membuat Era sedih dan tidak akan lolos. Dengan perasaan sedih, Era pergi dari tempat itu dan memutuskan untuk pulang naik bis jurusan Bandar Batang sambil menangis. Joman yang kasihan dengan Sulhe akhirnya mengatakan kalau dia akan menikahinya jika nantinya dia sudah naik jabatan, supaya Sulhe bisa berhenti bekerja dan menjadi seorang blogger seperti impiannya. Di lain sisi, berita Kodoman yang bertanding tidak muncul di internet karena tertutup dengan berita skandal Kim Tak-soo yang sengaja dia buat agar Kodoman tidak dikenal. Tidak hanya itu, saat akan bertanding, tiba-tiba saja lawannya mengundurkan diri dan Kodoman harus melawan teman selatihannya yang mana dia adalah juara wilayah di sana. Namun itu tidak sedikit pun membuat Kodoman ragu apalagi takut. Yang mana pelatih Kim Tak-soo mendatanginya dan mengatakan kalau dia datang untuk mendukung Kodoman dan ingin melihat Kodoman sukses lagi. Saat Sulhe dan Joman baru saja turun dari bis dan Sulhe memanggil Joman dengan sebutan sayang, ternyata ada Heijin yang melihat mereka di sana. Kembali ke Kodoman, pertandingan pun dimulai, di mana di sana Heran juga datang dan Kim Tak-soo menonton pertandingan itu. Dengan percaya diri, Kodoman memulai pertandingan itu.
dengan 19 detik saja, Kodongman mampu menjatuhkan lawannya yang sontak membuat semua penonton dan juri terheran-heran. Pelatihnya bahkan sampai terharu dengan itu. 찍었어? 뭐가 10분 만에 끝나버렸어. 뭐야? Setelah itu, Kodongman berjalan ke arah penonton. Heran mengira Kodongman akan menemuinya. Namun ternyata Kodongman menemui seorang wanita di kursi belakang yang memakai topi dan menutup telinganya karena takut. Ternyata itu adalah Era yang menonton pertandingan Kodongman sambil menangis karena takut jika Kodongman dipukuli lagi seperti pertandingan sebelumnya. Dan film pun selesai. Lanjut episode 9. 보겠다고. 새긴 흔적 밀어내